Halo semuanya, namo buddhaya. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri di video pembelajaran tematik. Hari ini kita akan bahas tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa siapkan buku dan berdoa. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, minggu lalu kita sudah bahas tentang peristiwa Rengas Dengklok dan perumesan teks proklamasi. Nah, kalian masih ingat latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Ya, benar, karena adanya pertentangan antara golongan muda dan golongan tua tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa tujuan para pemuda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke luar kota? Siapa saja yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Benar sekali, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sayuti Malik. Di manakah tempat teks proklamasi disusun? Ya, benar, di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ya, benar sekali, kalian berarti sudah paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan bentuk pernyataan bahwa negara Indonesia telah merdeka dari penjajah. Akan tetapi, pihak sekutu masih belum sepenuhnya keluar dari wilayah Indonesia. Mereka berupaya menguasai wilayah Indonesia sebelum dibentuk susunan pemerintahan yang kuat. Sekutu berusaha menguasai beberapa kota besar di Indonesia. Upaya tersebut mendapat perlawanan dari berbagai pihak, yaitu pihak pemerintah maupun masyarakat yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pertempuran dan diplomasi atau perundingan. Berikut ini upaya mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran di berbagai wilayah. Yang pertama di Surabaya, 2 Bandung, 3 Ambarawa, 4 Manado, dan 5 Bali. Pada tanggal 25 Oktober 1945, di bawah pimpinan AWS Malabi, pasukan sekutu mendarat di Surabaya. Mereka datang dengan alasan untuk melucuti tawanan perang. Namun, kenyataannya tentara sekutu melakukan penyerangan di penjara Kalisosok dan berusaha melepaskan tawanan perang Belanda. Sekutu kemudian berupaya menduduki tempat-tempat penting di Surabaya. Mereka juga memberikan perintah melalui pamflet yang disebarkan dari pesawat udara agar rakyat menyerahkan senjata yang direbut dari tentara Jepang. Rakyat tidak mematuhi perintah tersebut dan justru melakukan perlawanan sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 1945 dengan hasil wilayah-wilayah yang dikuasai sekutu dapat direbut kembali oleh rakyat. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Insinyur Soekarno dan AWS Malabi melakukan perundingan yang dimana hasilnya adalah Indonesia dan tentara sekutu melakukan gencatan senjata atau pemberhentian perang. Namun kenyataannya, tentara sekutu melanggar hasil perundingan. Puncak pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara sekutu adalah ketika pemimpin tentara sekutu, Brigadir AWS Malabi, gugur. Tentara sekutu sangat geram melihat pemimpin mereka gugur. Mereka pun mengajukan surat yang berisi tuntutan untuk menyerah dan tunduk tanpa syarat. Surat tersebut harus diserahkan dan ditandatangani sebelum pukul 6 pada tanggal 10 November 1945. Jika ultimatum tersebut diabaikan, tentara sekutu akan menghancurkan Surabaya. Melalui perundingan panjang, akhirnya tepat pada tanggal 10 November 1945, rakyat Surabaya mendapat dukungan dari Bung Tomo untuk
terus mempertahankan Surabaya dari sekutu. Bung Tomo memberikan dukungan melalui pidato di radio seruan, "Merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka." Seruan tersebut membuat rakyat Surabaya berjuang hingga titik darah penghabisan dan akhirnya mereka dapat mempertahankan Surabaya dari sekutu. Dan setiap tanggal 10 November peringati menjadi Hari Pahlawan. Setelah berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di wilayah Bandung, rakyat perlahan-lahan berupaya mengambil alih kantor pemerintahan di Bandung dari tentara sekutu. Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Melalui ultimatum pertama yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 1945, sekutu berhasil menguasai Bandung bagian utara setelah mendapat perlawanan dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian merubah nama menjadi TRI. Pada tanggal 23 November 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. TRI berunding bersama rakyat dan menyetujui untuk mengosongkan Bandung bagian selatan demi menghindari pertumpahan darah. Namun, mereka tidak ingin tentara sekutu menguasai Bandung bagian selatan. Sebelum meninggalkan Bandung bagian selatan, TRI bersama rakyat membakar gedung-gedung pemerintahan atau membumi hanguskan kota Surabaya bagian selatan. Karena itulah peristiwa tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Peristiwa Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi Nica dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel datang ke Ambarawa dengan tujuan mengurus tawanan bekas pasukan Belanda di Semarang. Tawanan ini ternyata dibebaskan dan dipersenjatai sehingga menyebabkan rakyat marah. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik yang dimana serangan mendadak di sebuah sektor dan pengepungan dari dua sisi sehingga musuh terkepung. Pada tanggal 12 sampai dengan 15 Desember terjadilah pertempuran di Ambarawa. Dan pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenal pertempuran tersebut didirikan Monumen Palaga Ambarawa. Dan setiap tanggal 15 Desember diperingati Hari Infanteri. Pertempuran di Manado. Pada September 1945, tentara sekutu datang ke kota Manado. Mereka memberikan larangan pengibaran bendera merah putih di Manado. Perlawanan terjadi di berbagai wilayah Manado. Dan mereka melakukan perlawanan di berbagai wilayah Manado. Pertempuran di Bali. Pada pertengahan November 1945, Ki Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukan untuk meluncuti persenjataan tentara sekutu yang menduduki kota Tabanan. Peristiwa ini memicu kemarahan tentara sekutu, dan pada tanggal 20 November 1945, sekutu mengerahkan pasukannya untuk mengosongkan Bali dan Lombok. Akibatnya terjadi pertempuran sengit di Manggarana, yang disebut dengan Perang Puputan Manggarana. Selain jalur pertempuran, Indonesia melakukan juga jalur diplomasi, yaitu melalui perundingan. Jalur ini diambil untuk mendapat dukungan dari pengakuan internasional atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Perundingan-perundingan tersebut diantaranya adalah Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Perundingan Romroyan, Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar. Nah, tugas kalian sekarang adalah membaca buku paket tematik halaman 69 sampai dengan 72, yaitu tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Jangan lupa diberi garis bawah informasi yang penting. Setelah itu, kalian bisa menjawab pertanyaan yang Bunda siapkan di Google Classroom. Sekian dulu video pembelajaran kali ini.
Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Namo Buddhaya!